Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat-sahabat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menceritakan kisah kehidupan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seorang sahabat utama dari Nabi SAW yang kita merasa bahwa kita sudah mengenal beliau radhiyallahu anhu. Saya ingin menunjukkan nanti bahwa betapa terkadang kita tidak mengenal beliau secara detil. Kita mulai dalam sesi kali ini dengan nama dan gelar beliau. Sahabat sekalian, coba mari kita pikirkan sejenak. Nama beliau sebenarnya siapa? Kita mengenalnya sebagai Abu Bakar As-Siddiq. Itu dua-duanya adalah gelar beliau. Abu Bakar itu gelar beliau, As-Siddiq pun gelar beliau. Ini banyak luput ya dari kebanyakan kaum muslimin untuk mengenal beliau secara lebih dekat lagi. Nama beliau adalah Abdullah bin Utsman. Lengkapnya Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Beliau dari Banu Taim, mohon dibedakan dengan Banu Tamim. Ya. Kabilah beliau adalah sub dari kabilah suku Quraisy. Beliau sama dengan Nabi SAW adalah bagian dari suku Quraisy, tetapi berada dalam sub suku yang berbeda. Nabi SAW dari Bani Hashim, dan beliau dari suku yang sangat kecil sebenarnya, tidak terlalu berpengaruh dalam kabilah Quraisy, yaitu Bani Taim. Beliau bertemu dengan Nabi SAW di kakek yang keenam, yaitu Murrah bin Ka'ab. Ini adalah nama beliau, Abdullah bin Utsman. Kita mengenal beliau sebagai Abu Bakar bin Abi Quhafah. Abi Quhafah sendiri adalah gelar dari ayahnya. Ayahnya adalah Utsman bin Amir. Kita mengenalnya dengan gelarannya Abi Quhafah. Ibu beliau adalah seorang wanita bernama Salma binti Sakhr. Kita mengenalnya pun dengan gelarannya, yaitu Ummul Khair. Jadi Abu Bakar bin Abu Quhafah semuanya sebenarnya adalah nama gelaran yang diberikan oleh masyarakat kepada beliau radhiyallahu anhu. Nah, tentang nama Abu Bakar itu sendiri, itu adalah nama kesayangan. Kita mungkin istilah bahasa Inggrisnya adalah pet name ya, yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya untuk menggambarkan rasa sayang atau untuk menggambarkan cita-cita apa yang diharapkan dari anak tersebut. Bakar itu adalah seekor unta muda yang energetik. Ya, sehingga ketika bapaknya memanggil dia sebagai Abu Bakar, maka yang dibayangkan oleh bapaknya itu mungkin adalah anak ini nanti akan menjadi seorang unta muda yang sangat energetik, atau kelak di kemudian hari anak ini akan menjadi orang yang menguasai peternakan unta. Mungkin itu yang ada dalam benak Abu Quhafah ketika memanggil anaknya Abu Bakar. Dalam sebuah riwayat, nama Abu Bakar radhiyallahu anhu sebenarnya asalnya adalah Abdul Ka'bah. Itu yang diberikan oleh ayahnya. Dan ketika
ketika beliau masuk Islam, Nabi SAW menggantinya dengan nama Abdullah. Tetapi kita sekarang mengenal nama beliau sebagai Abdullah bin Utsman. Nah, sahabat sekalian, saya ingin melanjutkan sesi kali ini dengan gelar-gelar beliau selain dari nama dan panggilan kesayangan yang diberikan kepada beliau. Jadi Abu Bakar, nama panggilan Abu Bakar sudah beliau dapatkan sejak kecil, dan sejak zaman jahiliyah orang-orang pun memanggil beliau sebagai Abu Bakar. Tetapi ada setidaknya 4 gelar yang beliau dapatkan sebagai tambahan dari laqab beliau. Laqab itu adalah nama panggilan Abu Bakar As-Siddiq. Ada 4 gelar yang beliau dapatkan sebagai tambahan setelah beliau masuk Islam. 3 akan saya sebutkan sambil lalu saja karena tidak begitu terkenal. Tapi ada 1 yang saya ingin kita dalami asal usulnya, yaitu As-Siddiq. Yang pertama gelar beliau adalah Al-Awwah. Ini maknanya adalah lemah lembut. Ini sepenuhnya adalah deskripsi bagaimana beliau berinteraksi dengan orang lain. Tidak terlalu terkenal. Dan yang kedua yang cukup terkenal, gelar beliau adalah As-Sahib. Beliau adalah betul-betul seorang sahabat Nabi, pendamping Nabi, As-Sahib. Dan ini merujuk kepada kejadian di Gua Thur. Ketika Abu Bakar As-Siddiq dengan Rasulullah SAW bersembunyi ketika di awal hijrah. Dan diturunkan ayat menceritakan kejadian itu. Ketika itu disebutkan Rasulullah SAW menenangkan Abu Bakar. Idh qala li sahibihi. Ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada sahibnya, sahibihi Abu Bakar As-Siddiq, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan khawatir. Sesungguhnya Allah bersama kita. Sehingga setelah ayat itu Abu Bakar As-Siddiq dikenal dengan nama As-Sahib. Yang ketiga, gelar beliau adalah Al-Atqa. Ini adalah gelar beliau setelah turunnya ayat di dalam suratul Lail, wasayujannabuhal atqa. Jadi beliau digambarkan dalam ayat itu sebagai orang yang paling bertakwa, ya, tentunya setelah Nabi SAW. Nah, ini nanti kita akan membahas secara khusus kejadian-kejadian di seputar ayat ini di sesi yang lain. Ya. Tapi di sesi ini saya ingin fokus kepada gelar beliau yang kita memanggil beliau dengan nama ini, yaitu adalah As-Siddiq. Dari mana sebenarnya gelar beliau As-Siddiq ini didapatkan? Ya, tentunya Nabi SAW yang memberikan gelar ini kepada beliau secara langsung. Ya. Saya akan memberikan 3 hadis atau tiga cerita yang menggambarkan betapa Nabi SAW memberikan nama As-Siddiq ini kepada beliau. Hadis yang pertama adalah suatu ketika Nabi bersama Abu Bakar, bersama Umar, dan bersama Utsman berada di sebuah bukit, berada di Bukit Uhud. Gunung Uhud ya, tempat terjadinya peperangan Uhud. Ketika itu Gunung Uhud bergetar. Nabi SAW menghentakkan kaki beliau. Dan setelah hentakan kaki beliau, beliau mengatakan, "Uthbut ya Uhud." Tenang, 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 wahai Uhud. Inna alaika nabiyyun wasiddiqun wasyahidan. Sesungguhnya di atas punggungmu saat ini ada seorang nabi, ada seorang siddiq, dan ada 2 orang syahid.
Ini menegaskan bahwa Nabi SAW adalah nabi yang dirujuk pada hadis ini. Siddiq yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah Abu Bakar. Dan Umar dan Utsman disebutkan oleh Nabi SAW sebagai syahid. Tentunya ini menghasilkan sebuah diskusi yang lain ya, secara tangensial topiknya ya. Ada dua penafsiran. Yang pertama adalah bahwa ini adalah bukan ramalan ya, atau prediksi atau penglihatan Nabi bahwa dua orang ini kelak akan menjadi seorang syahid ya, akan terbunuh dan diberi gelar sebagai syahid. Tapi ada penafsiran yang kedua adalah bahwa syuhada itu adalah gelar orang yang hidup, bukan orang yang mati. Jadi sejak saat itu Umar dan Utsman sudah mendapat gelar sebagai syahid. Ini hadis yang pertama. Dan hadis yang kedua, ini kita kenal dalam kisah Isra wal Mi'raj. Ketika Nabi SAW kembali dari Isra wal Mi'raj, Nabi diperintahkan oleh Jibril alaihissalam, kamu harus mengumumkan perjalananmu ini kepada Quraisy. Sehingga Nabi SAW pergi ke dekat Ka'bah dan mengumumkan, saya baru kembali dari Yerusalem, dari Baitul Maqdis, ya, dari Darussalam. Dan ini menghasilkan, ya seperti kita ketahui kisahnya, menghasilkan luar biasa ya, luar biasa ejekan dari kaum Quraisy. Ya, sedemikian sehingga ada seseorang yang khusus mencari Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar dikenal sebagai pendukung Nabi SAW. Bertemulah orang ini dengan Abu Bakar dan beliau orang ini mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, sudah dengarkah engkau apa yang dikatakan oleh kawanmu itu? Ya. Abu Bakar mengatakan, ada apa? Kawanmu itu mengklaim bahwa dia baru tiba dari Baitul Maqdis. Dan ini jawaban Abu Bakar, kita semua sudah paham. Kalau dia mengatakan yang seperti itu, maka dia benar. Orang yang mencari Abu Bakar ini tetap ingin terus merongrong Abu Bakar. Dia mengatakan, ya Abu Bakar, dia itu mengklaim tadi malam dia dari Baitul Maqdis, sekarang dia di sini. Apakah kamu atusaddiquhu? Apakah kamu akan membenarkan dia? Jawaban Abu Bakar, sahabat sekalian, jangankan yang itu, kata Abu Bakar, saya membenarkan sesuatu yang jauh lebih tidak masuk akal dibandingkan dengan itu. Saya membenarkan bahwa dia menerima wahyu setiap hari, pagi dan petang. Demikian keimanan Abu Bakar As-Siddiq, sehingga dari peristiwa itu timbullah gelar As-Siddiq kepada beliau. Saya ingin mengakhiri sesi kali ini, sahabat sekalian, dengan hadis yang ketiga yang menegaskan betapa Nabi SAW sendiri yang menegaskan keimanan Abu Bakar As-Siddiq itu. Suatu ketika, hadis ini diceritakan oleh Abu Darda. Abu Darda mengatakan, kuntu jalisan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya sedang duduk-duduk dan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya di sekelilingnya ada para sahabat yang lain. Dan pada saat itu datanglah Abu Bakar. Dan dari gerak-gerik Abu Bakar sudah terlihat dari wajahnya bahwa ada sesuatu. Sehingga ketika Abu Bakar sampai, Nabi SAW yang
yang membuka pembicaraan kepada Abu Bakar. Amma sahibukum faqad ghamara fasallam wa qala inni kana baini wa baina ibnil Khattab syai'un. Nabi SAW memulai amma sahibukum faqad ghamara. Ini sebuah ungkapan untuk beliau mengungkapkan what's happening man, ya, dalam bahasa kita saat ini adalah ungkapan yang seperti itu. Maka Abu Bakar mengucapkan salam kepada beliau dan mengatakan, ada sesuatu yang terjadi antara saya dengan Ibnul Khattab, tidak lain dari Umar Ibnul Khattab. Fa'asra'tu ilaihi, kata Abu Bakar Siddiq. Thumma nadimtu. Fa'asra'tu ilaihi itu artinya saya mengucapkan, saya buru-buru atau saya emosi. Saya mengucapkan sesuatu yang seharusnya saya tidak ucapkan. Wa nadimtu, kemudian saya menyesalinya. Sahabat sekalian, mari kita berhenti di sini. Antara Abu Bakar Siddiq dengan Umar ibn al-Khattab, yang tukang marah itu adalah Umar ibn al-Khattab. Tetapi dalam peristiwa ini, Abu Bakar As-Siddiq yang mengaku kepada Nabi, saya mungkin sedang ada adu argumen, saya yang marah. Dan mengeluarkan perkataan sesuatu yang seharusnya saya tidak katakan. Saya menyesal dan saya meminta maaf kepada Umar ibn al-Khattab. Fasa'altuhu ayyaghfirali fa'aba alayya. Saya minta maaf kepada Umar ibn al-Khattab, tapi beliau tidak mau memaafkan saya. Umar ibn al-Khattab tidak mau memaafkan Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Ya, kamu sudah mengatakan sesuatu yang menyinggung saya nggak mau memaafkan. Sehingga ketika itu mereka berpisah. Abu Bakar As-Siddiq langsung, yang pertama kali beliau lakukan adalah mencari Nabi SAW. Ini adalah sebuah etika ya dalam bersahabat, sebuah etika dalam kita bermuamalah dengan sahabat-sahabat kita. Ketika kita bentrok, kalau kita tidak bisa pecahkan sendiri, maka kita harus mencari seseorang yang orang itu bisa menjadi hakim, menjadi penengah. Dan orang itu ketika itu adalah Nabi SAW. Umar ibn al-Khattab setelah beliau marah, akhirnya pun kemarahannya mereda. Dan apa yang terjadi? Beliau radhiyallahu anhu, Umar ibn al-Khattab, mendatangi rumah Abu Bakar Siddiq. Dan ketika diketuk pintunya, istrinya mengatakan, tidak ada. Abu Bakar tidak ada di rumah. Maka Umar ibn al-Khattab langsung paham bahwa beliau ada di masjid. Maka datanglah beliau ke masjid. Nah, ketika Abu Bakar As-Siddiq menceritakan ini kepada Nabi SAW, Nabi langsung mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, Yaghfirallahu laka ya Abu Bakar. Yaghfirallahu laka ya Abu Bakar. Yaghfirallahu laka ya Abu Bakar. Sebuah penegasan dari Nabi SAW, sekalipun Umar tidak memaafkanmu, Allah sudah memaafkanmu, wahai Abu Bakar. Kenapa? Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati Nabi, dalam hati Abu Bakar SAW, dan itu ditegaskan oleh Nabi SAW. Kemudian datanglah Umar. Ketika Umar datang dan mengucapkan salam kepada Nabi SAW, disebutkan oleh Abu Darda, faja'ala wajhun Nabi SAW yatama'ar. Langsung berubah wajah Nabi itu ketika beliau SAW melihat Umar bin Khattab. Dan ya,
namanya orang yang merasa bersalah, Umar tidak bisa bilang apa-apa lagi. Yang menarik, sahabat sekalian, Abu Bakar As-Siddiq yang awalnya datang kepada Rasulullah SAW melaporkan Umar ibnul Khattab. Sekarang setelah Umar ibnul Khattab, ya dalam bahasa kita disetrap oleh Nabi SAW, Umar kaget dan Abu Bakar kasihan. Abu Bakar kasihan dan disebutkan hatta asfaqa Abu Bakar fajatha ala rukbataihi, sampai Abu Bakar itu ya kasihan dan membela Umar bin Khattab, sehingga Abu Bakar As-Siddiq berdiri di atas kedua lututnya dan mengatakan kepada Nabi, faqala ya Rasulullah wallah ana kuntu azlam. Wahai Rasulullah, dari dua orang ini yang bersalah itu saya, kata Abu Bakar Siddiq. Tapi wajah masam Nabi itu ditujukan kepada Umar bin Khattab yang disetrap. Kenapa? Walaupun yang bersalah awalnya adalah Abu Bakar Siddiq, tapi Abu Bakar Siddiq sudah minta maaf, menyesal dan minta maaf. Dan Umarlah sekarang yang seharusnya menerima minta maaf itu, ternyata tidak memaafkan. Dan itu ditegur oleh Nabi SAW. Sehingga setelah itu, Nabi SAW berkata, dan ini yang saya ingin sahabat-sahabat sekalian memperhatikan dengan baik. Faqala Nabi SAW, innallaha ba'athani ilaikum faqultum kadzabta. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkatku, mengutusku sebagai rasul kepada kalian semua, dan semua kalian itu pada awalnya walaupun sedikit kalian mengatakan lu bohong. Kamu bohong. Walaupun sedikit. Semua orang. Wa qala Abu Bakar, hanya Abu Bakar sendiri yang di saat awal menerima saya sebagai Rasul, dia mengatakan, sodakta, kamu benar. Maka ini penegasan. Nabi menegaskan kepada seluruh sahabatnya, tidak ada di antara kalian semua ini yang 100% sejak awal embracing Islam tanpa reservasi sedikit pun, kecuali Abu Bakar, karena itulah beliau disebut sebagai As-Siddiq. Dan kemudian Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat sekalian, fahal antum tariku li sahibi, fahal antum tariku li sahibi. Udahlah, sahibku ini jangan pernah diapa-apain lagi, kata Nabi kepada sahabat. Mulai saat itu sampai Abu Bakar As-Siddiq wafat, tidak ada lagi orang yang berani menyakiti hati beliau. Karena kalau hati Abu Bakar As-Siddiq terganggu, tersakiti, dan lapor kepada Rasulullah SAW, pasti yang disetrap itu yang menyakiti hatinya. Sahabat sekalian, saya akhiri sesi kita kali ini. Insya Allah kita jumpa dalam sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.